Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala MI Muhammadiyah Program Tahfidz Majenang, yang saya hormati rekan-rekan ustadz dan ustadzah, serta Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan, saya minta izin berdiri dulu Bapak Ibu ya. Dan yang kedua kalinya saya minta izin, coba Bapak sama Ibu angkat tangannya. Yang sebelah kanan. Ya, HP-nya diletakkan dulu. Ya, perhatikan ke depan, lihat muka saya. Sambil acungkan tangannya, digoyangkan. Ya, mohon digoyangkan. Digoyangkan makin cepat, makin cepat, makin cepat. Pegang hidung. Masya Allah, alhamdulillah pagi ini saya melihat ternyata hidungnya sudah mulai pindah ya. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Saya sharing sama Bapak sama Ibu, bukan untuk menggurui ataupun mengajari, tetapi ini sharing saja, berbagi pengalaman. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kesempatan yang mulia ini. Yang akan nanti kita bahas adalah terkait dengan parenting, yang nanti akan disampaikan oleh yang lebih paham. Dan yang saya sampaikan di sini kultum kuliah 7 menit, barangkali nanti lebih dari 7 menit. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa kajian mengenai tentang apa itu parenting. Banyak ulama dahulu yang sudah menulis beberapa kitab, beberapa buku terkait bagaimana pengajaran, bagaimana pola mengasuh anak-anaknya. Sebetulnya ini buku ditujukan bukan untuk anak-anaknya, tetapi untuk orang tua. Saya mengutip dari seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pernah menulis sebuah kitab. Konon katanya beliau menulis kitab ini hanya waktu semalam. Beliau buru-buru. Kenapa? Karena waktu itu anaknya yang bernama Ibrahim itu baru mempunyai seorang anak yang dilahirkan dari istrinya. Beliau menulis hanya satu malam buru-buru, tapi saking buru-burunya beliau itu bisa menulis kitab tebalnya bisa sampai 800 sekian halaman. Kalau kita paling sibuk nulis setiap malam status di Facebook, itu pun kalau nggak dilihat orang, kita merasa loh kok orang lain nggak memperhatikan saya, begitu ya. Oke Bapak Ibu, beliau menulis sebuah kitab namanya Tuhfatul Maudu bi Ahkamil Maulud. Bagaimana pengasuhan seorang orang tua, kedua orang tua terhadap anaknya itu yang salah. Di dalam pembahasan kitab ini, di akhir kitabnya beliau membahas yaitu wa kamimman ashqa biwaladihi wa fi zatihi badihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi. Sudah sekian banyak orang tua tentunya yang ternyata sudah salah mengatur ataupun mengasuh anaknya dengan melakukan 3 kesalahan. Yang pertama adalah biihmalihi. Apa itu biihmalihi? Biihmalihi itu cuek, acuh. Bapak Ibu egois dengan dirinya sendiri, anaknya dicuekin. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa, saya kan dari pagi sudah bekerja, Ibu sudah masak, sudah beres-beres, bapaknya berangkat pagi, pulang sore. Anaknya sudah disekolahkan, sudah diberi jajan, sudah diberi main, sudah difasilitasi ini dan itu, tetapi kok masih salah, padahal saya kan sudah maksimal. Coba kita bertanya pada diri sendiri, yang kita
berikan kepada anak itu jasmaninya apa rohaninya? Saya ulangi lagi. Yang sudah kita berikan selama ini kepada anak-anak kita lebih banyak jasmaninya apa rohaninya? Jasmani. Anak butuh makan, kita kasih makan, itu jasmani. Anak butuh mandi, kita antar mandi atau kita mandikan, itu jasmani. Anak butuh mainan, kita antar main, kita belikan mainan, kita berikan HP, itu jasmani. Tapi rohaninya bagaimana? Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, ternyata banyak orang tua yang sudah salah mengasuh anak-anaknya karena terlalu cuek sama anak. Saya tanya lagi, Bapak Ibu cuek apa enggak sama anak? Pasti jawabnya enggak semua. Saya yakin semua jawabnya enggak. Ya, cuek di sini maksudnya gimana? Cuek di sini adalah anak-anak itu butuh kasih sayang orang tuanya, bukan cuma mainan. Tapi ingat Bapak Ibu, anak itu butuh dipeluk, anak itu butuh diusap, anak itu butuh dicium. Bukan hanya pasangan saja yang seperti itu. Anak juga sama. Misalnya begini, ada kasus ternyata masih banyak ketika anak pulang dari sekolah, yang pertama kali ditanyakan sama orang tuanya adalah berapa besar nilaimu, kamu ranking berapa di sekolah. Salah nggak nanya seperti itu? Nggak salah juga, hanya saja kurang tepat. Jangan itu yang dulu ditanyakan, tapi bagaimana perasaanmu hari ini di sekolah? Seneng nggak di sekolah? Gimana temanmu? Kita harus tahu teman akrabnya anak kita itu siapa. Misalnya teman kita namanya Muhammad, ya Muhammad, teman kamu yang nama Yusuf gimana itu? Misalnya. Jadi tanya dulu teman baiknya, teman akrabnya, jangan langsung nanya nilai, ya Bapak Ibu. Sudah sholat belum? Jangan dulu langsung ditanya sholat apa belum, nanti dulu, ya tanya dulu hobinya. Nah Bapak Ibu, khususnya ibu yang sering di rumah, Bapak juga sama punya tanggung jawab lain, mungkin akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk ibu yang sering berinteraksi lebih banyak dengan anak, ibu itu jangan jadi seorang ibu yang cuek sama anak. Cuek itu bukan berarti mendiamkan anak, bukan. Tetapi kita asik sendiri, anak juga asik sendiri. Daripada anak rewel, ya udah nih HP, kita nonton TV. Pernah seperti itu? Anak minta apa, kita nggak turutin, ya udah permintaannya nggak diturutin, tetapi kita lebih memilih mendiamkan anak, merengek-rengek itu dengan memberikan HP. Kita juga asik sendiri. Jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah apabila bapak-bapak di sini ibu-ibunya di rumah sudah menjadi ibu yang cerewet. Ada di sini ibu yang cerewet? Cerewet di sini bukan cerewet yang selalu memarahi anak, selalu menyalahkan anak, bukan. Tetapi cerewet di sini, ibu harus lebih bicara sama anak, lebih banyak ngomong sama anak. Kalau bapak sama ibu memang kadar ngobrolnya lebih banyak ibu-ibu atau perempuan, tetapi sama anak, sama tetangga lebih banyak mana ngobrol kita daripada anak atau sama tetangga. Seharusnya anak kita lebih diprioritaskan. Misalnya begini, ada kejadian, saya pernah menanyakan kepada seorang ibu ketika di rumah anaknya itu bagaimana kehidupan anaknya di rumah. Kemudian si ibu ini menjawab bahwa dia kalau ditanya sama orang tuanya selalu menjawab enggak tahu. Kalau ditanya kamu mau apa, ya terserah kamu. Kalau misalnya bagaimana tugasnya di sekolah, enggak tahu. Tadi kamu belajar apa di sekolah? Enggak tahu. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita seperti ini. Kita harus punya rangsangan kepada anak. Jadilah orang tua yang peka kepada anaknya, apalagi ibu yang sering banyak di rumah. Bagaimana cerewetnya yang baik kepada anak? Cerewet yang baik-baik itu seperti apa? Misalnya begini, subhanallah, misalnya ini anaknya yang masih kecil. Subhanallah, ternyata anaknya bunda sehat, popoknya sudah penuh, pampasnya sudah penuh, Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata ginjalnya sehat, mari kita bersyukur, alhamdulillah. Yuk sekarang pampasnya dicopot dulu,
keluarkan pakai kaki kiri dulu, disusul kaki kanan. Yuk kita bersihkan pelan-pelan supaya najisnya tidak kemana-mana. Alhamdulillah popoknya sudah dikeluarkan. Sekarang tinggal dibersihkan. Pakai apa? Pakai apa? Yuk pakai tisu basah. Alhamdulillah tisu basahnya wangi sekali, wangi aromaterapi. Yuk kita bersihkan yuk. Bersihkan. Alhamdulillah sudah bersih. Sekarang pakai pempes lagi. Masukkan kaki kanan, disusul kaki kiri. Alhamdulillah sudah bagus. Kurang apa lagi? Kurang celana. Masya Allah anak bunda. Yuk pakai celana yuk. Silahkan masukkan kaki kanan, disusul kaki kiri. Alhamdulillah. Terus apa lagi bu? Masih ngobrol. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu hujan turun, membasahi bumi, turun dari langit, menumbuhkan pohon kapas. Pohon kapas ditenun jadi kain. Alhamdulillah waktu itu hujan pernah turun, membasahi rumput-rumputan. Rumput-rumput dimakan oleh domba. Domba ada bulunya, tumbuh bulunya. Bulunya diambil jadi kain wol. Masya Allah, dulu pernah hujan. Hujan turun ke bumi, membasahi pohon-pohonan. Kepompong hidup di pohon. Kemudian kepompongnya bisa diambil untuk bahan pakaian. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah menenun, terima kasih yang sudah menjahit, terima kasih yang sudah membuatkan pakaian untuk saya. Alhamdulillah. Yuk sekarang kita ngaca. Berdiri di hadapan cermin atau hadapan kaca. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kama hassanta khalqi fahasin huluki. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan kebaikan kepada tubuh saya, kepada pakaian saya, maka baikan pula akhlak saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau ibunya yang cerewet seperti itu mah nggak apa-apa bu. Pernah ngalami kayak gitu? Saya pernah beberapa kali sama anak saya. Masya Allah bu, capek. Beneran, tapi seru, anaknya jadi senang. Alhamdulillah. Saya sama istri pernah mempraktekkan seperti itu beberapa kali. Tetapi sekarang makin kelamaan ya kayak gitu, udah pakein aja. Tapi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu coba praktekkan di rumah. Cerewetnya yang baik, cerewetnya yang solehah. Orang tua yang cerewet itu, ibu-ibu yang cerewet itu, insya Allah punya peluang besar melahirkan anak-anak yang cerdas. Coba praktekkan sendiri. Jadi kalau jadi ibu tuh jangan pendiam di rumah bu, ya. Nanti sama anak-anaknya tuh banyak ngobrol. Bapak juga sama. Bapak mentang-mentang pulang dari kerjaan, pulang ke rumah pengennya istirahat ya bu. Padahal apa yang dipikirkan oleh ibu-ibu adalah bapak pulang ke rumah adalah bala bantuan untuk mengurus anak-anak, betul? Padahal seorang bapak berpikir pulang ke rumah untuk istirahat. Tetapi berbeda pandangan. Nah oleh karena itu kita harus saling komunikasi antara pasangan ibu dengan bapak, bapak dengan ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara sekali ini